Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ramadan dari kelas 10 TOC. Apakah kalian tahu bagaimanakah urutan pengukuran silinder dengan menggunakan silinder bor gauge? Jika ingin tahu, simak video saya sampai habis. Untuk langkah-langkahnya tersebut ada 9, yaitu 1. Persiapan alat. Ukur, siapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti jangka sorong dan mikrometer ukuran 50-75 mm dan lagum atau persiapan alat ukur. 2. Ukur diameter dalam silinder dengan jangka sorong. Gunakan jangka sorong mekanik untuk mengukur diameter dalam liner silinder. Pastikan Anda tidak menekan terlalu kuat dan ambil posisi pengukuran di tengah liner. Catat hasil pengukuran sebagai contoh 52,15 mm. Untuk memudahkan pengaturan mikrometer, buatkan hasil pengukuran ini misalnya menjadi 53 mm. 3. Setting mikrometer. Atur bukaan mikrometer sesuai dengan hasil pembulatan pengukuran jangka sorong. Dalam contoh ini, atur mikrometer pada 53 mm. Pastikan mikrometer telah dikalibrasi sebelumnya untuk hasil yang akurat. 4. Setting dial bor gauge. Pilih batang rod pada dial bor gauge yang sesuai dengan perkiraan ukuran silinder. Jika perkiraan ukuran adalah 53 mm, Anda bisa memilih batang 50 mm, kemudian pasang SIM dengan ukuran yang tepat untuk mencapai angka yang diinginkan. Dalam contoh ini, gunakan SIM 3 mm untuk mendapatkan ukuran 53 mm. 50 mm plus 3 mm. Kendorkan pengunci pada dial bor gauge, memasukkan batang yang sudah dipasangi SIM dan kunci kembali. 5. Pasang indikator dial. Pasang indikator dial pada dial bor gauge. Pastikan jarum kecil pada indikator dial berada di angka 0. 6. Kalibrasi dial bor gauge dengan mikrometer. Masukkan ujung dial bor gauge ke dalam mikrometer yang telah disetting pada langkah ketiga, contohnya 53 mm. Setting jarum pada indikator dial bor gauge ke angka 0. Proses ini memastikan dial bor gauge terkalibrasi dengan benar terhadap ukuran standar dari mikrometer. 7. Pengukuran silinder. Pertama, identifikasi sisi X dan Y pada silinder. Sisi X adalah sisi di mana piston bergerak menghadap intake dan exhaust manifold. Yang kedua, lakukan 6 kali pengukuran pada posisi yang berbeda. X1 pada posisi 10-15 mm dari bagian atas silinder, X2 pada posisi tengah silinder, X3 pada posisi paling bawah silinder, C1, 2, dan 3. Ulangi langkah yang sama atas, tengah, bawah dengan memutar dial bor gauge 90 derajat untuk mengukur pada sisi Y. Catat hasil pengukuran pada setiap posisi. Perhatikan pergerakan jarum pada indikator dial bor gauge saat Anda menggerakkan push rod naik turun dari dalam silinder. Amplitude jatuhnya jarum menunjukkan hasil pengukuran pada titik tersebut. Jika jarum kerja pada indikator dia telah mendekati angka 0, tambahkan 1 mm pada hasil pembacaan dial. 8. Hitung diameter silinder. Untuk mendapatkan diameter silinder yang sebenarnya pada setiap titik pengukuran, kurangkan hasil pembacaan pada dial bor gauge dari angka yang telah disetting pada mikrometer. Contohnya 53 mm. Misalnya, jika pembacaan pada dial bor gauge adalah 1,45 mm, maka diameter silinder pada titik tersebut adalah 53 mm sampai 1,45 mm sama dengan 51,55 mm. 9. Analisis hasil. Bandingkan hasil pengukuran yang kita dapatkan dari ke-6 titik tersebut dengan spesifikasi standar yang diberikan oleh pabrikan. Hal ini akan membantu kita menentukan apakah silinder masih dalam kondisi baik atau sudah aus dan perlu perbaikan. Jadi kesimpulannya, mengukur silinder atau apapun itu tidak bisa asal-asalan. Harus dengan alat yang benar dan teknik ukur yang tepat agar bisa mendapatkan hasil yang akurat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.